5.30 membuat semangatku bangkit. Namaku Dwi. Aku seorang pelajar jurusan IPS. Kecintaanku terhadap Indonesia lahir dari IPS. Sosial, budaya, dan bahasa yang selalu kucerna dalam pendidikanku. Indonesia, suatu negara kepulauan yang luas. Memiliki banyak pulau dengan karakteristik yang berbeda-beda, dari Sabang hingga Merauke. Jawa berbeda dengan Sumatera. Sumatera berbeda dengan Bali. Bali berbeda dengan NTT. Pakaian adat salah satu faktor yang membedakan Sumba, Timor, dan Alor. Pakaian adat adalah kostum yang mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, dan agama. Pakaian adat sudah ada turun-temurun dari nenek moyang kita. Pakaian adat NTT dibuat dengan cara tenun. Tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Dengan kata lain, persilangan antara benang lusi dan pakan secara bergantian. Kain tenun biasanya terbuat dari serat kayu, kapas, sutra, dan lainnya. Kain tenun dapat digunakan sebagai pakaian yang menyelimuti tubuh. Kain tenun juga biasanya digunakan dalam adat, seperti satu upacara adat, busana tarian, dan mahar atau belis. Di NTT sendiri ada berbagai macam tenunan kain dengan keberagaman sendiri. Motif kain tenun dari Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur terbilang sederhana, tidak rumit, dan terbilang kurang laris ketimbang kain tenun dari NTT lainnya. Namun, sekarang popularitas tenun Alor kian menanjak, terutama sejak para pembeli dari Jepang dan Jerman memburu kain yang kuat akan sentuhan etniknya tersebut. Proses pembuatan kain tenun ini dilakukan secara manual, mulai dari proses ikat untuk pembentukan motif, sampai pencelupan warna yang dilakukan berulang-ulang. Ini karena satu warna saja butuh waktu selama 2-3 hari untuk pengeringan. Kemudian, benang-benang yang sudah diikat dan diberi warna akan ditenun untuk menjadi sebuah kain sarung. Para perajin kain tenun memiliki dua pilihan benang, yaitu benang alami dan benang pabrikan. Ada berbagai macam motif kain Alor seperti motif kenari, karena pulau ini memang dijuluki Pulau Kenari. Selain itu, motif satwa laut seperti ikan dan cumi-cumi juga banyak ditemui. Ada pula motif garis-garis berwarna yang melambangkan kemakmuran. Cara perawatan kain ini juga tidak sembarang. Kain tenun ini tidak bisa dicuci dengan deterjen. Alasannya karena terbuat dari pewarna alami. Kain cukup dijemur di bawah sinar matahari dan dikebas menggunakan rotan kasur dan alat sejenisnya. Kain Alor dibanderol dari Rp150.000 hingga Rp1.000.000. Selain memiliki pulau yang eksotik, ada lagi warisan Pulau Sumba yang terkenal, yaitu kain tenun Sumba. Kain tradisional ini mempunyai nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Membuat selembar kain tenun Sumba tak semudah membalikan telapak tangan. Terdapat sejumlah proses yang harus dilalui. Secara garis besar, proses itu dimulai dari membuat motif, memintal benang, menenun, mewarnai, mengeringkan, hingga menutup kain. Kain tradisional Sumba dibuat dari benang-benang kapas yang ditenun oleh tangan para gadis dan ibu-ibu di sana. Seperti kain tenun pada umumnya, tenun Sumba juga memiliki motif yang beragam. Motif kuda misalnya, menggambarkan kepahlawanan, keagungan. Sedangkan motif buaya atau naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakak tua, melambangkan persatuan. Tenun Sumba juga memiliki cara pemerataan khusus. Tenun Sumba tidak perlu sering dicuci, cukup dianginkan saja. Jika terpaksa mencuci, cuci dengan air garam dan jangan terkena sinar matahari langsung, karena proses pembuatannya tidak mudah. Kain tenun Sumba pun dijual dengan harga yang tinggi. Tetapi jangan khawatir, soal kualitas, kain tenun Sumba yang asli akan mampu bertahan lama.
Harga kain tenun Sumba dibanderol mulai dari harga 150.000 sampai puluhan juta. Ini tergantung pada jenis pewarnaan yang digunakan serta motif pada kain. Warna-warna kain tradisional Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur sangat kuat dan berani. Setiap daerah memiliki kecenderungan warna tertentu. Coklat menjadi warna dominan di ujung barat timur dan hitam dominan di bagian tengah pulau, yakni di kedua sisi perbatasan dengan Timor Leste. Bahan utama untuk menenun adalah kapas pintal tangan dan benang siap pakai. Masyarakat menyebutnya benang toko. Terdapat teknik hias yang memberikan karakter pada tenun Timor. Teknik ikat lungsi, yaitu benang lungsi diikat-ikat dengan serat atau tali, dicelup warna alami, diatur pada alat tenun, lalu ditenun menggunakan teknik tenun sederhana. Teknik lain adalah buna, yakni memasukkan utas-utas benang hias pendek di antara pakan dasar saat proses menenun untuk membentuk motif. Kain Timor adalah benda adat yang digunakan untuk menyambut kedatangan tamu. Selembar kain tenun itu dimaknai untuk mengikat tali persahabatan, persaudaraan, dan penghormatan kepada tamu yang baru saja datang. Jadi tak heran kalau kita berkunjung ke Timor, kita diberikan selembar selendang yang diberikan oleh masyarakat. Kain tenun ini juga memiliki cara perawatan khusus. Yang pertama, bisa menggunakan sampo dengan cara tuangkan sampo 9 ml ke dalam ember. Kemudian kain tenun dimasukkan. Setelah itu, angkat, lalu pindahkan ke air biasa untuk dibilas. Dijemur di tempat teduh juga. Yang kedua, cukup diangin-anginkan saja untuk menghilangkan keringatnya dan dikebas menggunakan sapu lidi. Kain tenun ini dibanderol dengan harga yang tinggi, mulai dari 500.000 hingga puluhan juta rupiah. Perjalanan membawa aku lebih mengenal NTT. Banyak kebudayaan, bahkan sampai keberagaman yang menjadi identitas Nusa Tenggara Timur. Kain tenun salah satu media yang mampu membedakan berbagai pulau di NTT. Aku mulai menyadari indahnya keberagaman, di mana tenunan alor dengan motif yang lebih berwarna membedakannya dengan tenunan Sumba yang memiliki warna hidup dan motif yang memiliki suatu makna tersembunyi. Sumba juga memiliki tenunan yang jauh berbeda dengan Timur, pulau yang menjadi pusat dari Nusa Tenggara Timur, dengan kain yang memiliki model yang berwarna dan hidup, seakan mempersatukan pulau-pulau di dalamnya. Perbedaan ini yang menjadi suatu kebanggaan tersendiri dan mampu mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika yang berada di bawah kaki burung Garuda, lambang negara kita.